Timnas Cina nggak terima Jepang mau turunkan pemain muda melawan Timnas Indonesia bersama Bung Goldin. Mari kita bahas. Ini sebelumnya kan Bung Goldin udah bahas ya di konten yang kemarin bahwa memang Hajime Moriyasu itu berencana pada saat nanti Timnas Jepang menjamu Timnas Indonesia akan menurunkan skuad muda. Ini Bung Goldin kemarin banyak yang nyerang ya, so tau lah segala macam. Nah, terlepas dari masalah so tau ataupun enggak, kita harus pahami dulu bahwa memang Cina dan juga Jepang ini memiliki ketegangan tidak hanya di dunia sepak bola, yang pastinya juga di dunia politik juga ya. Dari dulu kan mereka sudah bersitegang terus ya, karena Jepang itu pernah menginvasi Cina ya, itu mungkin jadi salah satu pemicunya. Dan yang terbaru adalah pada saat kemarin di kualifikasi round 3 itu, waktu Jepang tandang ke Cina itu, Jepang merasa tidak dihormati oleh Cina pada saat menyanyikan lagu kebangsaan. Itu kan sempat mencuat juga di media bahwa Jepang sangat kecewa sekali dengan supporter di Cina pada saat menyanyikan lagu kebangsaan itu terkesan mengejek timnas Jepang. Nah, ini kan berimbasnya ke pertandingan-pertandingan berikutnya ya. Nah, sebenarnya gini loh, Jepang itu tidak mau sebenarnya Cina ini lolos ke round 4. Dan Cina juga tidak senang dengan timnas Jepang. Makanya persaingannya tidak hanya di dunia politik, ke dunia sepak bola pun menjalar. Nah, ini terdengar oleh Cina pada saat Moriyasu mengungkapkan statement bahwa dia akan memainkan pemain-pemain muda pada saat melawan timnas Indonesia. Tentu ini saja membuat Cina merasa bahwa memang Jepang ini memberi jalan buat timnas Indonesia untuk lolos ke round 4. Jadi persaingannya mungkin kan timnas Indonesia hanya dengan Cina saja nih ya. Kalau dengan Bahrain kita sudah menang lah secara head to head. Nah, terakhir nih lawan Cina. Kalau misalkan timnas Indonesia menang nanti melawan Cina, kemudian bisa menahan imbang atau bahkan bisa memenangkan pertandingan, yang otomatis itu akan memuluskan langkah timnas Indonesia untuk melaju ke round 4 di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 ini. Dan itu kesempatannya dimiliki sangat terbuka dari ketiga tim ini, dari Indonesia, Bahrain, dan juga Cina. Yang paling berpeluang adalah timnas Indonesia, karena kita pada saat menjamu Cina akan bermain di GBK, kemudian pada saat tandang melawan Jepang, Jepang akan menurunkan pemain muda. Nah, lantas apa sih sebenarnya alasan Hajime Moriyasu ini ingin menurunkan pemain-pemain muda? Alasannya adalah pada saat mengarungi kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round 3 ini, permainan Jepang itu sudah sedikit terbaca ya. Pada saat melawan Australia, memang itu 1-1 di kandang. Ini juga kan akan melawan Australia lagi nih di kandang Australia. Itu sudah terbaca, mungkin nanti melawan Australia dia akan habis-habisan, akan berusaha supaya tidak kalah mungkin ya. Nah, nanti pada saat melawan timnas Indonesia itu dia akan menurunkan pemain-pemain binaan, karena gini loh, hitung-hitungannya adalah pemain yang mengikuti kualifikasi Piala Dunia sekarang itu belum tentu atau belum pasti akan mengikuti Piala Dunia 2026. Semua negara pasti seperti itu. Jadi harus ada mungkin uji coba pemain-pemain yang berpotensi mengisi timnas agar bisa memiliki chemistry nantinya pada saat nanti di Piala Dunia. Jadi itu pertimbangannya mungkin dari Hajime Moriyasu, karena Jepang itu harus selalu ada regenerasi pemain biar bisa menunjang timnas itu semakin bagus tentunya. Jadi ini sebenarnya keuntungan buat timnas Indonesia untuk lolos ke round 4. Kalau misalkan memang Jepang menurunkan pemain mudanya, ini tentu saja bisa kita ambil atau bisa kita, tadinya misalkan kita berpikir imbang, pada saat Jepang melakukan statement seperti itu, akhirnya kita mungkin bisa mencuri kemenangan di kandang Jepang yang bisa meloloskan timnas Indonesia nanti ke round 4. Jadi itu aja pembahasan tentang Cina tidak terima dengan Jepang karena akan menurunkan pemain muda saat melawan timnas Indonesia. Salam timnas Indonesia.